wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman linailil afwi wal ghufran. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali, dapat bertatap muka. Walaupun sebagian besar dari kita bertatap muka hanya lewat layar kaca atau layar handphone, tapi mudah-mudahan Allah akan tetap memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, manfaat dalam urusan dunia maupun manfaat dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana jadwal yang telah kita tetapkan, sore hari ini kita akan membahas kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi, dalam kitabnya yang berjudul Riyadhus Shalihin. Dan setelah itu nanti kita akan membahas kitab Risalatul Mu'awanah, kitab-kitab yang berisi tentang kewajiban-kewajiban kita ataupun sunnah-sunnah baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga nasihat-nasihat yang mengingatkan kita tentang akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini akan membawa manfaat yang besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. As-sabi'u, hadis yang ke-7 dari bab mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan atau sesuatu yang menyenangkan. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu dikelilingi perbuatan yang tidak menyenangkan. Wa fi riwayati Muslim huffat badala hujibat, wa huwa bima'nahu ay bainahu wa baina hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Jadi makna hujibat ini adalah antara dirinya dan antara neraka ataupun surga ini ada penghalang atau ada tembok.
yang apabila kita melakukannya maka kita masuk di dalamnya. Artinya apa hadirin? Neraka itu ya, perbuatannya itu selalu dikelilingi dengan syahwat. Syahwat semuanya. Walaupun mahal, tapi kadang banyak orang melakukannya. Tapi kalau surga, perbuatannya, amalannya selalu amalan yang mungkin kita tidak suka dengan amalan tersebut. Tahajud, bangun tidur, ngantuk, kesel, kira-kira enak apa mboten? Jujur, enak enggak? Enggak enak. Enggak enak, sesuatu yang enggak enak. Tarawih 20 rakaat, kesel, boyoke merengkel, ngantuk, enak enggak? Enggak enak hadirin. Baca Quran, sematane kudu wis tua, yang deleng nabi kayong belabur, ya. Kadang ambekane Senin Kemis, sesuatu enggak yang menyenangkan. Ya. Ini surga hadirin. Tapi kalau neraka sesuatu yang enak semuanya. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, bisa kita ambil hikmah dari hadis ini. Ketika kita mengerjakan ketaatan, mengerjakan ibadah yang nanti akan mendapatkan surga, kemudian kita merasakan letih, lelah, sabar menghadapinya hadirin. Memang surga itu dikelilingi perbuatan yang gak enak menurut kita, ya. Tapi insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Tatkala kita sudah masuk surga, akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu. Terus semangat, sekalipun capek, sekalipun letih, sekalipun lapar, sekalipun haus, tetap menjalankan puasa hadirin. Sabar. Insya Allah akan dibalas oleh Allah. Mungkin di dunia enggak seberapa kita mendapatkan balasan, tapi besok di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-8, Ats-Tsamin, yang ke-8, An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, namanya Hudzaifah ibnil Yaman, namanya sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau pernah berkata, saya pernah sholat bareng bersama dengan Nabi satu malam. Sholat dengan Nabi, artinya beliau menjadi makmum, yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarah. Kemudian Nabi setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus sampai 5 ayat. Ya, kalau di kita paling banter 5 ayat. Ternyata Nabi Muhammad terus baca Yasinnya. Fakultu, kata sahabat Hudzaifah, yarka'u indal mi'ah. Oh, mungkin Nabi Muhammad akan ruku setelah ayat ke-100. Mungkin ayat 100 ruku. Tsumma madha, ternyata enggak hadirin, berlalu 100 lanjut lagi. Fakultu yusolli biha fi rak'ah. Oh, mungkin 1 rakaat baca Baqarah. Famadha, ternyata berlalu hadirin. Fakultu yarka'u biha, mungkin akan ruku. Tsumma ftataha an-nisa, kemudian masuk surat An-Nisa. Masuk surat An-Nisa. Faqara'aha, dibaca lagi sama Nabi Muhammad. Al-Baqarah sampai rampung bepegel. Nggih. Apalagi dalam sholat saat berdiri. Ngono sing sikile tinggal separo tok, ana sing karo kukur-kukur, ana sing karo cekelan dengkul, macam-macam sudah. Ini ditambah surat An-Nisa. Faqara'aha tsumma ftataha Ali Imran, sampai surat Ali Imran hadirin.
Sampai surat Ali Imran dibaca juga, faqara'aha yaqra'u mutarassilan, dibaca dengan baik, pelan, dipahami dengan tadabbur. Idza marra bi ayatin fiha tasbih, kalau ada ayat tasbih, sabbaha, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin, apabila ada ayat yang meminta atau berdoa, sa'ala, beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awud, apabila ada ayat yang membutuhkan perlindungan, ta'awadza, beliau berta'awud. Tsumma raka'a, kemudian ruku', faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim, kemudian membaca subhana rabbiyal azim, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Lamanya ruku' hadirin seperti berdiri. Lamanya ruku' seperti saat berdiri bacanya surat apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3 surat. Kira-kira berapa jam? Berapa Imran? Pak Marno? Taruhlah cepet-cepetnya sejam sudah. Ini berdirinya sudah sejam, baca ayat Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rukuknya sama seperti berdiri lamanya. Rukuknya. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah, kemudian sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian sami Allah liman hamidah, berdiri i'tidal, maka panjangnya i'tidal, lamanya i'tidal hampir seperti ruku. Hampir seperti ruku. Tsumma sajada, kemudian sujud, faqala, maka Nabi Muhammad berkata atau berdoa, subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Ya. Maka sujudnya lamanya hampir sama dengan berdiri. Ini sholat yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah melakukan sholat panjangnya, ya lamanya sholat seperti membaca 3 surat panjang. Kemudian rukuknya pun sama seperti itu, i'tidalnya hampir sama, sujudnya hampir sama. Ini Nabi Muhammad. Coba hadirin sekali-kali panjenengan, sekali-kali seumur urip coba lakoni sing kaya Kanjeng Nabi niki. Apa mungkin malam ini kita praktek sama saya? Niki kira-kira sandene tarawih baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, wis 20 rakaat wis. Kira-kira panjenengan betah napa mboten? Loh, gua tahu-tahu. Ya, buat pernah seumur hidup pernah melakukan sholat baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Artinya apa hadirin? Nabi Muhammad yang sudah dijamin dengan surga saja ibadahnya seperti itu. Makanya tidak heran beliau Nabi Muhammad kakinya bengkak ketika ibadah. Ya, kalau kita ibadah, ya Allah, saya pengen tahu ada nggak yang seperti ini ya? Ya, pengen ngerti nanti tegel anak kira-kira Pak Marno. Saya ngelihat orang sholat tarawih 100 rakaat saja, nyung isi heran, isi gumun. Ya, sebab saya praktek sendiri, barang tangi turu esok pegel kabeh awake. Ya. Ini sampai seperti ini hadirin. Dan mungkin ada yang praktek semacam ini, sebagaimana pernah terjadi atau yang dialami oleh guru daripada gurunya Habib Umar, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar kepengin ngikuti Nabi. Beliau kepengin sholat panjang seperti Nabi Muhammad. Sholat di masjid yang makmum ada, mungkin sholat isya, mungkin sekitar 100 orang yang makmum. Ya, kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah, baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, ngelinguk memburi, jamaah bubar. Makmumnya pulang semuanya. Tinggal 1 orang di belakangnya. Habib Muhammad seneng, masih ada orang yang ngikuti. Masya Allah, ente ngikuti saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ente diberi berkah sama Allah.
dikasih kenikmatan sama Allah, dikasih rahmat sama Allah. Kata orang yang tinggal satu itu ngomong, "Bib, saya enggak ngikuti panjenengan, saya mau nutup masjid, mau ngunci masjid nunggu panjenengan keluar." Artinya enggak ada yang kuat, hadirin. Makanya kalau mau dibandingkan ibadah kita dengan Nabi Muhammad SAW, enggak ada yang bisa menyamai. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan sering dengar ayat Al-Quran itu kan, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada yang bisa bertakwa, paling bertakwa kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang-kadang orang istilahnya ambil ayat ini untuk menjatuhkan seseorang, ya, tapi padahal ini maknanya yang paling bertakwa siapa? Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa seperti itu, hadirin. Ada yang bisa? Gak ada. Ya, kita ngikuti, mampu alhamdulillah. Kalau nggak mampu, semampu kita. Nabi Muhammad sholat misalkan ratusan rakaat, sudah kita 2 rakaat. Nabi Muhammad Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya kita apalah yang kita hafal. Kuliah korokulhum apa sih, penting baca surat. Ada lagi cerita dulu, saya dapat cerita dari teman saya di Jawa Timur. Ada seorang mu'allaf. Mu'allaf ini baru masuk Islam. Singarane mu'allaf berarti baru masuk Islam. Dia masuk Islam, yang memasukkan Islam ini seorang kiai. Dan kiainya tahfidz Quran, kiainya hafal Quran. Punya pondok pesantrennya hafal Quran semuanya. Akhirnya mu'alaf ini masuk Islam. Setelah masuk Islam diajari dasar-dasar tentang Islam. Diajari puasa, diajari sholat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kaifiatnya, bacaannya, dan lain sebagainya. Lah malam harinya pas sholat isya, ini mu'alaf kepengin sholat bareng sama kiainya. Akhirnya datang ke pondok pesantren. Di situ ada masjid. Masjidnya yang sholat ya santri-santri pesantren. Yang jadi imam kiainya, yang jadi makmum santri-santri. Yang namanya pondok apal Quran, kiainya apal Quran, santrinya apal Quran. Si kiai ini ketika ngimami bacanya surat-surat yang panjang. Pas kebenaran bacanya surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Mu'alaf ini ngelihat sholat sudah dimulai, dia langsung sholat di belakangnya, ngikuti sholat. Ternyata bacaannya surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Rampung sholat, makmum ini, mu'alaf ini protes. Kiai, kamu di sini? Iya kiai, saya tadi kepingin sholat jamaah sama kiai. Jadi kamu ngikutin saya? Iya kiai, saya ngikuti panjenengan. Gimana? Saya mau tanya kiai, tadi setelah Fatihah Pak Kiai baca surat apa? Kata kiainya, saya baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa? Al-Baqarah itu artinya sapi. Oh sapi. Besok kita sholat lagi pagi. Oh ya besok sholat lagi. Saya mau tanya sama kiai, besok rencananya Pak Kiai mau baca surat apa? Jare kiai ini nang jero ati ki melas nemen wong tembe mlebu Islam melu sholat bacanya surat Al-Baqarah. Sudah nyong kok mesiki pan baca surat sing pendek bae. Jare kiai ini saya mau baca surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa Pak Kiai? Al-Fil itu artinya gajah. Lah kiainya lupa menjelaskan. Mu'alaf ini pulang ke rumah. Sampai di rumah besoknya nggak datang ke masjid lagi. Ditanya sama istrinya, Mas kok nggak ke masjid lagi? Nggak, capek saya ke masjid. Kenapa capek? Kemarin saja Pak Kiai baca surat Al-Baqarah yang artinya sapi, panjang luar biasa. Nah sekarang Pak Kiai mau baca surat Al-Fil, artinya gajah. Ente bisa bayangkan nggak, gajah sama sapi besar mana? Besar gajah kan, wong sapi bedawane ora lumrah, apa maning gajah. Ya. Tapi hadirin, apapun yang terjadi hadirin, memang yang namanya beribadah, ya mungkin secara secara nafsu, ya, kita merasakan nggak enak hadirin. Tapi kita harus sabar. Makanya sabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini pahalanya 2 kali lipat daripada sabar ketika kena
musibah. Yang paling tinggi lagi sabar ketika meninggalkan maksiat. Ini lebih berat lagi nih. Pahalanya 3 kali lipat dibanding dengan orang yang sabar kena musibah. Makanya mudah-mudahan hadirin Allah karuniakan kesabaran untuk kita semua sehingga kita bisa sabar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan 2 hadis ini bisa kita pahami, bisa kita ambil hikmahnya, kita lakukan kehidupan sehari-hari kita. Jam 17.41 ya. Bismillah, alhamdulillah, ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaika, dan hendaknya kamu bisuhbatil akhyar, bersahabat, berteman, bergaul dengan orang baik. Wa'tizalil asyrar, dan menjauhi orang-orang yang buruk. Wa mujalasati sholihin, dan hendaknya kamu duduk bersama, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Wa mujanabatil zalimin, dan menjauhi orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih. Kualitas agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan, lihat baik-baik, pilih seseorang di antara kalian siapa yang akan dijadikan teman. Kalau panjenengan kepengin tahu kualitas agama seseorang, nggak usah ngeliat, nggak usah neliti secara langsung, nggak perlu. Cukup melihat temannya, cukup melihat sahabatnya, cukup melihat tempat berkumpulnya. Kalau temannya, sahabatnya, tempat berkumpulnya adalah orang-orang baik, maka insya Allah bisa dipastikan orang ini adalah orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Orangnya senang kumpul di pengajian, senang kumpul di kiai, bareng sama ustadz, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Insya Allah orang itu orang baik hadirin. Gak perlu neliti, wah saya mau nyelidiki, saya mau memata-matai, saya mau ngelihat orang ini bener. Gak perlu, lihat temennya. Ngelihat siapa? Lihat temennya. Makanya pertama kali yang harus ditempuh orang yang kepengin taubat, orang yang kepengin hijrah. Tahu hijrah? Ya, hijrah pindah dari sesuatu yang buruk menuju satu yang baik. Pengen hijrah, pengen tobat, pertama yang dilakukan ganti komunitasnya, ganti temennya, ganti tempat berkumpulnya. Insya Allah cepat tobatnya. Tapi kalau seandainya ada orang ngomong tobat, pengen hijrah, kok masih bergaul dengan teman-teman yang buruk, masih bergaul dengan teman-teman yang jahat, maka tidak akan bisa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mulane panjenengan ini juga bisa buat apa? Resep untuk cari menantu. Bahwa panjenengan dua anak wadon, kemudian dilamar, diminta sama seorang laki-laki, pengen lihat ini laki-laki baik enggak. Pertama yang dilihat komunitasnya di mana dia. Kalau komunitasnya di tempat orang-orang baik, maka insya Allah baik. Insya Allah baik hadirin. Tapi kalau komunitasnya di tempat orang-orang yang enggak baik, mesti akeh ora peke. Na'udzubillahi min dzalik. Loh. Makanya ya ini agak ya mungkin benar juga. Banyak jombloan, jomblowati, ngerti jombloan? Orang yang belum menikah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka kalau cari jodoh di majelis taklim, di majelis ilmu, ya. Insya Allah ning seneng bareng seneng ngaji, ya insya Allah wong wadone solehah, wong lanange soleh, Allahumma amin. Jalan-jalan paring mall, lagi tongkrongan nang kafe, ngelihat perempuan cantik, kenalan diajak kawin, ketemunya nang kafe, ketemunya di karaoke, ketemunya di diskotik. Kira-kira apik napa mboten? Ya mudah-mudahan apik, mudah-mudahan apik. Ya. Makanya ngelihat temannya hadirin, ini teman sangat penting sekali. Ya, jadi agama seseorang tergantung dengan agama temannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jalisus salih, duduk atau berteman dengan orang soleh, khairun minal wahdah, lebih baik daripada sendirian. Lebih baik daripada sendiri. Wal wahdatu khairun minal jalisis su, dan duduk sendirian dempes nang umah uzlah lebih baik daripada duduk bersama orang yang buruk. Resep dari siapa? Dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi musim lockdown PSBB, kalau nggak ada sesuatu yang baik, lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah. Kalau mau sekedar jalan-jalan, kelayaban, majelis, doim, haim, mending di rumah. Kalau mau jalan-jalan nggak jelas, ke mall nggak jelas mau ngapain, mending di rumah hadirin. Kecuali kalau ada perkumpulan yang baik, penting, darurat, dan itu baik, kerjakan hadirin. Kalau enggak, mending dempes nang rumah. Lebih baik. Paham ya? Paham betul? Jadi jangan milih majelis yang buruk, maka akan terjerumus. Mau nggak mau hadirin, mau nggak mau pasti akan ngikuti tabiatnya. Orang bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya, sehari 2 hari mungkin belum bisa dilihat. Seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, maka mau tidak mau dia pasti akan ngikuti temannya. Naudzubillahi min. Ada kiai jelaskan sama santrinya demikian, hati-hati jangan kumpul sama orang buruk, maka kamu akan ikuti tabiatnya. Jangan kumpul sama ini. Bahkan mencontohkan, kalau kamu kumpul sama orang baik, insya Allah jadi baik. Kalau kumpul sama orang yang buruk, jadi buruk. Jangankan sama orang, kumpul sama hewan pun, maka tabiatnya akan mengikuti hewan. Ada santri yang sedikit nggak percaya, kiai nglambiar ge, ngomong kayak nglambiar. Saya mau buktikan omongannya kiai ini benar atau enggak. Akhirnya hadirin, santri ini dia ini angon sapi. Karena apa? Angon sapi ya. Angon sapi. Tiap hari bergaul dengan sapi. Ya, dolan karo sapi, adus nang kali karo sapi, maring sawah karo sapi, jagong bareng karo sapi, medang bareng karo mangan ponggol, buka godonge ya bareng karo sapi. Tiap hari nih selama 40 hari. Setelah 40 hari muridnya
protes sama kiainya. Dok Umar, dok assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau protes sama panjenengan. Protes bagaimana? Apa yang panjenengan ajarkan sebulan yang lalu salah semuanya. Kenapa? Panjenengan ngomong orang yang berkumpul selama 40 hari sama orang lain, sama orang yang buruk akan jadi buruk, sama orang yang baik akan jadi baik, sama hewan pun tabiatnya akan seperti hewan. Wah, saya nggak percaya. Ini saya 40 hari lebih kumpul sama sapi, saya tetap kayak manusia. Saya tetap seperti manusia. Berarti panjenengan salah ilmunya Kiai, salah panjenengan. Gak lama kemudian hadirin, Kiai ini santrinya sing protes, kepenclokan laler. Ada laler menclok nang pager didudut. Ketara pernah cilik ya, ini bocah cilik sekila ajarannya gue, ini gembian cilik nyong. Pokoknya bisa ngomong gue berarti wis lancar ngomongnya. Ning durung malam Jumat Kliwon dikerok emas. Yo ya. Ada laler menclok di hidungnya. Kalau kelakuannya manusia, kebiasaannya manusia, ada laler menclok, kan digusah tangan del ngono lah. Nah, ini santri ini yang sudah kumpul dengan sapi 40 hari, yang gusah orang nganggo tangan, nganggone ilat ngono ya. Nganggone apa? Ilat. Nah, jare kiai ini konseki kayak sapi ya, Yon. Kamu sekarang sudah kayak sapi sekarang. Kok bisa? Harusnya kalau kamu manusia, kon gusah laler nganggone tangan. Bisa nek kon nganggo ilat. Sing gusah laler nganggo ilat kowe sapi. Loh, terbukti hadirin. Makanya hati-hati. Kalau kumpul sama orang baik, insya Allah jadi orang baik. Majalisul khair taj'alukal khair walau anta minal asyrar. Majelis yang baik akan menjadikan kamu menjadi orang baik sekalipun kamu bukan orang yang baik. Wa majalisus syarr taj'aluka syarr walau anta minal akhyar. Majelis yang buruk akan menjadikan kamu menjadi buruk sekalipun kamu orang yang baik. Mohon maaf hadirin, lulusan pesantren, ibadah luar biasa, baca Quran ngelotok, baca kitab ngelotok, kumpulnya sama orang yang nggak baik. Kumpulnya sama orang yang nggak baik. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 minggu, ke bawah hadirin. Terbawa yang semacam ini. Kelakuannya, perbuatannya, akhlaknya, sifatnya menjadi buruk. Kenapa? Kumpulnya sama orang yang nggak baik. Ahli ibadah, rajin ke masjid, haji bolak-balik, umroh tiap bulan, kumpul di tempat yang nggak baik, maka akan menjadi orang yang baik, nggak baik. Naudzubillahi min. Tapi sebaliknya, orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang mungkin ahli maksiat, mungkin pendosa, mungkin banyak melakukan kesalahan, dia kumpul di majelis yang baik, dia berteman dengan orang yang baik, dia berteman dengan orang yang soleh, dia kumpul dengan orang yang soleh, dia kumpul di majelis ilmu, kumpul di majelis zikir, sekalipun dia orang yang tidak baik, insya Allah akan menjadi orang yang baik. Allahumma amin ya robbal. Ingat hadis Rasulullah SAW ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mencari majelis zikir. Kemudian setelah malaikat menemukan majelis zikir, malaikat kumpul. Majelis zikir ini termasuk juga majelis ilmu. Kemudian setelah ketemu, malaikat mengundang teman-temannya, "Hei malaikat, saya sudah menemukan majelis zikir, saya sudah ketemu majelis ilmu. Sini kumpul, kesini kalian semua." Kemudian majelis itu dipenuhi malaikat. Selesai itu majelis, malaikat laporan kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, "Kamu dari mana?" "Majelis zikir ya Allah." "Apa yang diminta hamba-hambaku?" "Hambamu minta surga." Terus dialog. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, "Ushhidu ya malaikati." Saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahum. Mereka yang berada di majelis zikir, mereka yang berada di majelis ilmu, semuanya telah aku ampuni. Semuanya telah aku ampuni. Ini Allah yang berfirman. Malaikat ada yang protes, "Ya Allah,
Di majelis zikir itu, di majelis ilmu itu nggak semuanya orang baik ya Allah. Ada orang yang buruk, ada orang yang jahat, ada pendosa, ada ahli maksiat ya Allah. Kumpul di situ atau bahkan di sekitar situ, bukan kumpulnya, dia di luar mungkin. Mungkin nunggu anaknya, mungkin nunggu suaminya, mungkin nunggu istrinya, mungkin nunggu tetangganya, mungkin nunggu temannya. Dia nggak ikut masuk ya Allah. Dia bukan orang baik, masa diampuni dosanya ya Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang ikut kumpul sekalipun bukan orang baik, sekalipun bukan orang baik, pendosa, ahli maksiat, kumpul di tempat yang baik tidak akan celaka berkat mereka kumpul bersama dengan orang-orang baik. Artinya apa? Mereka kecipratan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya orang yang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan waktu yang kita miliki, ya umur yang kita miliki. Ketika ada perkumpulan yang baik, ada majelis ilmu, ada majelis zikir, kita kumpul di dalamnya. Kalaupun sekarang mungkin nggak boleh berkumpul, ya nggak usah khawatir. Alhamdulillah, Allah berikan pemahaman, ilmu pengetahuan kepada manusia, bikin handphone, ada internet, ada streaming. Nggak bisa kumpul secara langsung, ada handphone. Ada apa? Handphone. Aja pelit, jangan pelit kuota. Untuk nonton atau streaming pengajian, jangan pelit. Ingat, kita pegang handphone ini hadirin, kita pegang handphone, besok akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kira-kira handphone kita ini dipakai untuk ibadah atau untuk maksiat? Kalau digunakan banyak untuk ibadah, insya Allah ringan hisabnya. Ingat kan, yang punya kampak, tembese kampak baik 40 hari atau berapa hari itu 100 hari ditanya seputar kampak, ini masih kampak satu, coba bayangkan. Ditanya malaikat nggak selesai-selesai. Ini kampak sama handphone, jelas mahal handphone hadirin. Kalau sebuah kampak yang murah harganya ditanya nggak rampung-rampung, lalu bagaimana dengan handphone kita? Kalau nggak pinter-pinter kita mengelola, memanajemen handphone ini untuk ibadah, ya, nanti besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mumpung ada kesempatan, punya rezeki, belikan kuota pengajian. Ya mungkin bukan cuman streaming online bareng dengan saya, mungkin bareng habaib yang lain, bareng kiai yang lain, bareng asatid yang lain. Yang penting handphone ini digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Pergunakan handphone untuk dakwah, untuk kepentingan dakwah. Dulu tahun 2013 ketika saya pulang dari Hadramut, dari Yaman, saya sudah nggak punya akun Facebook. Akun Facebook saya sudah tak tutup akun saya. Kemudian diminta ketika saya pulang sama ada satu pengajar ya di Darul Mustafa ngomong, saya minta alamat Facebook kamu. Saya bingung kok diminta alamat Facebook. Iya, alamat Facebook ini tujuannya untuk dakwah, untuk mengirimkan informasi lewat email, lewat Facebook ataupun lewat apa saja. Yang jelas untuk tujuan dakwah. Akhirnya saya buka lagi. Yang tadinya mungkin manfaatnya nggak seberapa, mungkin manfaatnya hanya manfaat duniawi, jadikan media sosial kita untuk manfaat ukhrawi, untuk manfaat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu. Sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, masalul jalisi salih wal jalisi su kamathali sahibil miski wa kiril haddad la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa kirul haddadi yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Kata Nabi Muhammad, perumpamaan duduk dengan orang yang soleh, majlis yang baik dengan duduk dengan orang yang buruk, ini seperti tukang minyak wangi dengan tukang besi. Bukan tukang besi sing kaya acong duduk, tukang besi yang bakar besi, tukang tempa besi.
Kalau kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, hadirin, paling enggak kamu bisa beli minyak wangi. Minimal kita punya teman tukang minyak wangi, minimal mambune wangi. Kalaupun enggak dibeli, kita akan dikasih seceripit buah apa di main. Kalau enggak, kita mendapatkan bau yang wangi, minimal dapat bau yang wangi. Tapi ketika kita bergaul dengan tukang tempa besi yang sehari-harinya bergelut dengan api, ya, maka minimal, hadirin, minimal kita akan mendapatkan bau yang buruk. Kalau enggak, badan kita kena api, baju kita bolong kena api, minimal dapat bau yang buruk. Kita gaul sama orang baik, minimal bau kita harum. Sudah banyak dibuktikan, hadirin. Orang yang ahli pengajian, ini nang umailah ka ustad, dundange ustad. Orang percaya monggo. Banyak santri-santri kita yang di sini ngaji cuman ngaji jiping, nang umah dundang ustad gara-gara apa? Ngaji nang Habib. Padahal bisa mbuh ora paham nyong. Kenapa? Dapat bau yang wangi. Dapat bau yang wangi. Tapi kalau gaulnya sama orang yang buruk, minimal dapat predikat ini orang nggak baik. Kenapa? Temennya temen yang buruk. Naudzubillah min. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.